Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya, Andi Rahmat Sirang. Baiklah, kita akan membalas pertanyaan ataupun keinginan saudara kita, Kang Imam Syafi'i, tentang praktek sholat. Bagaimana caranya untuk mi'raj. Nah, pertama-tama, kita harus tahu dulu, apa itu mendirikan sholat, apa itu sholat. Mendirikan sholat dengan sholat itu berbeda. Kalau mendirikan sholat, banyak orang yang mendirikan sholat 5 waktu, ditambah sholat sunnah. Mendirikan sholat itu adalah gerakan-gerakannya. Dari berdiri, dari ruku, dari sujud, dari duduk. Itu mendirikan sholat, tapi sholat itu tidak pernah kelihatan. Jadi banyak orang yang mendirikan sholat, tapi dia belum sholat. Pernah suatu ketika di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah melihat sahabatnya keluar dari masjid. Rasulullah bertanya, "Sudahkah engkau sholat?" "Sudah ya Rasulullah." "Kamu belum sholat, ulangi sholat." "Ulangi, begitu lagi." "Kamu sudah sholat?" "Sudah ya Rasulullah." "Belum sholat." Padahal bolak-balik, padahal sholat, perasaannya sholat. Nah, di sini. Jadi, banyak orang melakukan sholat selama 60 tahun, 50 tahun, dari balik sampai 40 tahun. Tidak ada satupun sholat yang diterima. Ada hadisnya. Karena kenapa? Dia belum sholat. Tidak ada sholat. Karena dia belum mi'raj. Jadi ketika di dalam perjalanan kita umur 15 tahun sampai umur 40, nah, ketika ada satu sholat saja dia yang diterima, insya Allah pasti mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa itu perbuatan keji dan mungkar? Perbuatan keji itu adalah perbuatan buruk, perbuatan menyakiti sesama, perbuatan merugikan orang lain, perbuatan merugikan diri sendiri. Perbuatan keji, mencuri, merampok, memukul dan sebagainya, menzalimi, itu perbuatan keji. Kalau perbuatan keji masih bisa dilakukan banyak orang, tapi yang paling halus itu adalah perbuatan mungkar. Perbuatan mungkar, dia merasa baik, dia merasa bersedekah, dia merasa mengasihi orang, merasa mengajari orang dan sebagainya, tapi dia merasa bahwa dia yang melakukan kebaikan. Nah itu, sampai situ dulu. Lalu bagaimana cara untuk praktek, untuk sholat kita, untuk mi'raj? Itu semua kembali kepada diri masing-masing. Maka saya bilang, ketika saya sendiri membeberkan ilmunya Allah, ini bukan dari saya. Jangan sampai antum-antum semua yang mau mengamalkan praktek ini mengatakan ilmu ini dari saya. Itu namanya mengkafirkan diri sendiri. Karena ilmu ini bukan dari saya. Lihat, tembus pandang bahwa ilmu itu ilmu Allah dan itu rezeki antum. Jangan pernah ngomong ilmu itu dari saya. Karena kamu mengkafirkan dirimu sendiri. Jangan sampai kita menutup diri sendiri. Kita lebih mementingkan orang itu daripada Allah. Boleh kita tetap menghargai guru dan sebagainya, tapi jangan lihat orangnya, lihat apa di balik itu. Karena dia menyimpan satu rahasia besar, dan semua manusia menyimpan atau menanggung rahasianya Allah. Maka baiklah kita lakukan seperti ini. Ini ada gambar. Jadi ada 4 masjid yang harus dilewati. Ada 4 masjid yang harus dilewati. Pertama-pertama, keluarlah engkau dari rumahmu. Keluar engkau dari rumahmu. Keluar engkau dari rumahmu maksudnya di sini. Kita keluar dari sini, ini rumah. Nah, kemudian berjalanlah kamu. Ini kata-kata akal, sebenarnya diperjalankan dari rumahnya Rasulullah dulu, peristiwa Isra Mi'raj, dari rumah Rasulullah itu ke Baitul Haram. Ini Baitul Haram. Keluarlah engkau dari rumahmu, berjalanlah kamu dari masjid ke masjid. Nah, beliau keluar dari rumah, pergi ke Baitul Haram. Kemudian berjalan ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, Palestina. Oke. Kemudian naik lagi ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Nah, terus naik ke Baitul Arash. Nah, disinilah tempat tujuan
kita untuk naik, kesadarannya yang naik. Macam kita itu tidak kemana-mana, bos. Dan tidak ke alam-alam ini, melihat langit ini, ada batu-batuan ini, tidak. Hati-hati, itu tipuan. Apa yang sadar? Kesadaran ilahiyah. Jadi kita sebelum, melakukan ini, kita harus tahu. Sebelumnya, kita harus mempanakkan. Mempanakkan diri kita, zat kita. Fana zat kita. Menghilangkan zatku, bukan zatku itu. Sifatku, bukan sifatku. Asmaku, namaku, bukan namaku. Perbuatanku, bukan. Itu semua perbuatan daripada Allah. Harus begitu dulu, fanakan diri. Kemudian kita harus tahu imamnya imam yang mana, imamnya imam. Rasul, ataupun Jibril. Jadi ketika Rasulullah itu, untuk berjalan ke sana, beliau memakai kendaraan. Buruk. Yang nyetir siapa? Jibril. Nah, pakai apa itu naik ke sini? Ke kesadaran itu. Nafas. Maka, perlu hati-hati saudara. Dalam menarik nafas. Perlu hati-hati. Jangan sembarangan. Jadi, kita harus tahu. Sebelum kita masuk ke dalam solat itu. Praktek mendirikan solat. Maka kita harus paham. Yang mana itu imamnya imam. Kemudian Muhammad itu yang batang tubuh dan Allah yang menyaksikan batang tubuh itu. Muhammad Rasul Allah atau Muhammad Jibril. Jibril yang napas, yang bawa Muhammad ini ke sana, ke Allah itu. Naik ke kesadaran, bukan di suatu tempat, bukan. Naik ke kesadaran. Jadi makanya begini. Sebelum kita bertakbir, kita harus naikkan dulu. Dia harus ke sana dulu, mi'raj. Jadi ada kata pepatah orang-orang tua kita dulu di sana, letuk kodolo anak nujoka. Maksudnya, kamu harus sampai dulu sebelum kamu berjalan. Harus sampai dulu. Maksudnya kita harus mi'raj. Ini hakikatnya, mi'raj dulu ke kesadaran ilahi, hilangkan semua. Tidak ada siapa-siapa kecuali dia. La ilaha illallah. Tiada yang ada, tiada yang nyata, melainkan Allah. Nah, barulah kita hisap napas. Nah, jadi napas ini kendaraan yang disetir oleh Jibril. Kita naik di situ, di kesadaran itu. Hisap napas, pelan, jangan sampai bunyi. Ini sengaja saya bunyikan. Ini tidak bunyi. Hisap napas, sampai habis. Sampai habis. Ya. Ketika sudah habis, ini nanti yang tulang sulbi di belakang, itu dikatupkan begini. Dikunci. Tahan napas. Sebenarnya tahan napasnya itu di sini. Seseorang itu ketika menghisap napas, sampai full, tidak ada lagi angin, itu nanti tahannya pasti di sini, di perut. Sampai sini batasnya. Nah, adapun di sini kita kunci. Nah, inilah dikatakan kedudukan A. Ini kedudukan I. Ini di sini kedudukan U. Ini AIU kedudukannya. Jadi kita harus hisap napas sampai betul-betul habis. Kemudian kita kunci, baru kita angkat tangan, takbir. Allah. Ini takbir ini adalah suatu kunci yang sangat luar biasa. Jadi di takbir ini kita menyatukan seluruh makhluk, menyatukan semua ciptaan menjadi satu, menyatukan semua alam semesta, semuanya ciptaan itu menjadi satu. Maka nampaklah segala-galanya apa yang ada di batang tubuh kita. Ibarat karena ini adalah semesta, kita satukan semua. Kita tauhidkan Allah, besarkan Allah pada saat tutup mata, telan ludah, buka mata, akbar. Di sini kita sudah sampai di kesadaran ilahi. Maksudnya kita sudah di kesadaran ilahiyah bahwa yang menyembah dan yang disembah satu. Paham? Oke. Kemudian di sini kita baca ayat-ayatnya. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, kemudian Al-Fatihah. Jangan sampai napasnya ini berantakan di situ. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hisapnya setengah aja, jangan sampai habis. Jangan. Hisap setengah. Kemudian setelah amin baca surat pendek, kemudian sebelum ruku hisap dulu napasnya.
Hisap lagi napasnya, hisap pelan sampai habis. Kemudian kunci ini apa pantatnya itu dikunci. Nah, kemudian baru kita ruku. Allahu Akbar. Subhanallahil azim wa bihamdi. Nah, ketika kita ruku, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, jangan sampai napas itu subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Salah itu, salah. Karena kita sudah mau naik, turun lagi, tidak. Jadi satu kali gerakan itu yang diawali hisapan napas, itu sebenarnya hisapan napas masuk itu adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Cuman sirri dia. Jadi setiap pergerakan itu Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu ketika kita takbir tadi, kemudian ruku, subhanallahil azim, habiskan napasnya sampai habis 3 kali, atau kalau tidak cukup napasnya cuma 1 kali. Jangan sampai subhanallahil azim wa bihamdi, hisap lagi napasnya subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu salah itu. Tidak boleh. Tidak sampai. Nah, kemudian setelah habis, hisap dulu napasnya sebelum naik tidal. Hisap, tahan, kunci, baru sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, mil'us samawati wa mil'ul addi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi jangan sampai Rabbana walakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul. Jangan. Habiskan semua sampai habis, sampai betul-betul habis, baru kita sebelum sujud hisap dulu napasnya. Hisap, kunci dibawa. Nah, baru kita Allahu Akbar. Di sujud. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan sampai subhanarabbiyal a'la. Jangan. Satu kali aja napasnya, baru begitu terus, begitu terus. Nah, di sini banyak perbedaan pendapat. Ini sebenarnya banyak praktek sholat. Waktu menghisap napasnya, ada yang mengatakan dia hisap napasnya itu ke dalam itu dia mengucapkan A, pada saat bersedekat, tutup mata, telan ludah, tutup telinga, ada begitu, ada. Ada juga zikir napas, Allah, ada. Ada juga seperti kita tadi, Bismillah. Bismillahnya sirri, jadi kita tidak perlu itu, tidak perlu mengucapkan. Ingat saja. Nah, tadi sudah dihisap. Jadi sebelum tubuh kita bergerak, imam dulu sudah sampai. Imamnya imam harus sampai dulu nafas itu. Jangan sampai kita mendahului imam, tidak boleh. Begitu ya. Nah, kemudian kita fokusnya ketika membaca Al-Fatihah, itu fokusnya di sini. Tapi jangan sampai kita yang merasa fokus, karena kita itu diperjalankan ke sini. Ketika sudah takbir Allahu Akbar Mi'raj, kita sudah tidak ada sholatnya hamba di situ. Tidak ada hamba di situ, kecuali Muhammad dengan Allah. Muhammad itu bukan kita, jangan coba-coba mengaku. Bukan. Hamba itu bukan kita, jangan coba-coba mengaku. Pengakuan palsu itu. Karena hamba ini, Muhammad ini pengganti daripada Allah. Untuk menggantikannya. Wakilnya ceritanya, presiden punya wakil begitu loh. Jangan sampai kita menggantikan itu posisinya. Jangan. Dia. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat pertama, ayat kedua di mata, ayat ketiga di mulut, ayat keempat di sini di tenggorokan, ayat kelima di ulu hati, ayat keenam di perut, ayat ketujuh di sini di kemaluan. Nah, kemudian hisap napas. Amin. Engkaulah gantiku ya Muhammad. Engkaulah gantiku ya Muhammad. Ada juga mengatakan Allah Nur Muhammad atau Allah Muhammad Nur. Amin. Alif, Mim, Nun. Allah Muhammad Nur. Ada yang berkata begitu. Banyak sekali sebenarnya ini. Pengertiannya banyak. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di tahiyat. Penting. Jangan sampai kita itu acak-acakan di tahiyat itu. Perkataan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Perkataannya Muhammad. Kemudian hisap napas lagi. Assalamualaikum. Itu perkataannya Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kemudian Muhammad menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, kemudian Muhammad bersaksi, naik saksi, Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang ada kecuali Allah. Saksikan kepada diri di sini, jangan keluar kemana-mana melayang pikiran, tidak. Nah, karena di sini semua begitu. Muhammad itu rasa itu yang menyampaikan kesir. Begitu. Kemudian Allah membalas dengan wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Seterusnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus sampai selesai. Begitu. Kemudian salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ke sini, ke pusat ulu hati. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, tentunya setiap gerakan hisap napas dulu, hisap baru bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi, hisap. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kemudian jangan sampai gerakan mendahului daripada napas. Ingat tadi sebelum takbir hisap napas, kunci, baru bergerak. Allahu Akbar. Nah, di sini kita sudah tidak ada. Jangan lagi merasa sholat, jangan lagi merasa bergerak. Itu semua zatnya, sifatnya, asma'nya, dan perbuatannya. Jadi Allah hanya menyaksikan Muhammad itu, batang tubuh itu bergerak. Yang tadinya kalam kita, itu jadi mutakallim. Yang tadinya pendengaran, yang tadinya, semuanya itu adalah dia. Mewujudkan dirinya sebagai pengganti untuk Muhammad, untuk dirinya Muhammad. Jadi mewujudkan dirinya untuk menggantikan itu tubuh ini, jasmani ini yang bergerak. Disaksikan saja, bukan kita yang menyaksikan, bukan dia juga, dia sendiri. Makanya dihantar ke malaikat Jibril ke sana, kesadaran itu. Perlu diketahui, Batul Aras itu bukan di langit. Itu bukan tempat, itu bukan suatu tempat. Hati-hati saudara, itu sama kaum Mujassima namanya. Allah punya kerajaan di langit, jangan. Bukan, itu kesadaran kita yang dipancing dari bawah sini. Keluar engkau dari rumahmu, berjalan dari masjid ke masjid. Begitu. Beda dengan Rasulullah, diantar ke langit, tapi Baitul Aras itu bukan di langit. Itu suatu tempat kesadaran, tapi memang beliau diantar ke sana secara lahir batin. Kalau kita tidak bisa. Makanya inilah hadiah, suatu hadiah untuk Rasulullah, untuk Nabi, supaya kita ini. Maka perlu dipahami juga syahadat kita itu. Jangan sampai salah syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Muhammad yang ini, Muhammad yang Nur Muhammad, itu yang disaksikan. Karena Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya. Nabi Adam juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma Rasulullah pada saat itu sudah menjadi bapak ruh Nabi Muhammad. Kemudian Allah menzahirkan Nabi kita yang mulia, baginda Nabi SAW itu dengan di Mekah beliau. Syahadatnya juga sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi tidak ada satu nabi yang tidak bersyahadat dua kalimat syahadat itu. Tidak ada, semua syahadatnya sama. Melanggar itu nabi kalau ada bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Isa Rasulillah. Salah. Karena Muhammad yang disaksikan itu adalah Muhammad yang di dalam tubuh ini, yang menanggung rahasia ini. Itu yang disaksikan, saudara. Jangan salah saksi. Mati kita. Kita kok bersaksi baru tidak melihat, tidak menyaksikan. Buku saksi palsu namanya nanti. Ataupun bisa kita lembut-lembutkan syahadatnya itu Islam di mata manusia. Bukan Islam di mata Allah. Kita mau Islam di mata Allah, bukan di mata manusia, saudara. Jadi mungkin begitu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bisa dikembalikan kepada diri. Jangan sampai mengatakan bahwa ilmu ini dari saya. Tidak. Itu ilmunya Allah. Ilmunya Allah. Dan ada semua di dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Makanya Al-Quran ketika dibaca, Al-Hadis dibaca, kembalikan kepada diri. Jangan sampai
kita membaca Al-Quran untuk menjadikan hujjah itu orang-orang yang tidak berakal sehat, yang tidak bisa membaca. Apa yang ada membaca itu Rasul di dalam dirimu ada. Itu yang diikuti. Guru ataupun mursyid, jangan sekali-kali mengambil tanggung jawab itu. Mursyid cuma menyampaikan kepada guru sejati yang ada di dirimu, bukan untuk menjadi guru anak muridku selama-lamanya. Tidak, itu guru mau dikata. Tapi kita siswa itu sebagai belajar sama guru itu pernah diajar tetap menghormati gurunya, adab, sopan santun, akhlak, karena tajallinya Allah di situ, sirnya di situ. Dia sudah sampai sirnya, sementara kita masih siswa belajar. Tetap hargai. Jadi memang pertama fana fi mursyid, kemudian langsung lanjutkan fana fillah, fana fi rasul, fana fillah. Di dalam dirimu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, di dalam dirimu setiap manusia mempunyai rasul. Ahmad. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.